ketika lahir himau, sudah lahir disayangi, diasuh, diperhatikan. Guring gak ada tapi guring, kada kalah guring kecuali kita guring berdahulu. Nyamuk aja berhinggap di awak kita itu dihadapan sidin benar. Yalah, kita bangwa ini adakah nak menjaga kekuatan kita nang sampai ke itu. Tidak sedikit orang tuanya yang masih hidup tidak mau untuk minta doa kepada orang tuanya, tapi minta doa ke situ kemari. Ada datang ulama, datang habaib, datang ustad, tuan guru minta doa beraid lawan kuitan seorang. Ada tolak ziarah kemana-mana, ziarah ke makam wali, makam ulama, habaib, ya kubur kuitan seorang kada diziarahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عظم في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى موالاه. أما بعد. Pada malam hari ini mudah-mudahan para ulama kita, guru-guru kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan sehat wal afiat sehingga bisa membimbing kita terus di jalan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para tetuha masyarakat, tokoh masyarakat yang juga hadir di sini, kita doakan yang tetuha-tetuha kita mudah-mudahan berikan sehat wal afiat, yang sedang sakit diangkat segala penyakitnya, yang zahir maupun yang batin diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dengan hadirnya kita, kumpulnya kita di tempat ini, roh kita saat ini sedang diberi makan nih. Ya, kalau makanan zahir adalah nasi, wadai, buah dan lain sebagainya, mungkin hari-hari sudah kita makan. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah makanan rohani. Berapa banyak atau lebih sering mana kita makan makanan yang zahir daripada makanan batin? Mungkin seberataan akan mengakui kita ini terbanyak makan makanan yang zahir untuk jasmani, tapi kurang makanan rohani kita. Jadi kada ada salahnya bilanya tampulu ada majlis, tampulu ada maulid, tampulu ada haulan, maka ini kesempatan kita mengenyangi roh-roh kita berataan. Semakin lawas makin banyak nang dimakan. Jujur kada? Ya. Maaf nih, wah ini ngalih di akhir zaman ini mencari atau mendapati orang nang bujur-bujur bakti lawan kuitan, lawan ibu bapak, dengan berbagai macam kesibukannya. Anak-anak di akhir zaman ini wah ini lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kedua orang tuanya. Naudzubillah, ini terjadi. Kalau kita kada hendak nangka itu, hendak selamat anak kita kada terpengaruh dengan kehidupan fitnah di akhir zaman, nang durhaka lawan kuitannya banyak, nang gada perhatian lawan kuitannya banyak. Jangankan sudah mati, ya kan, apa masih hidup aja kada bakti, apalagi sudah mati. Sebelum apa masih hidup aja kada perhatian, apalagi sudah meninggal orang tuanya. Masih hidup tuh nang kuitan kada dihirani, makanya udah mati. Ini wah ini sudah akhir zaman nih, banyak ada yang sudah merasa alim sedikit aja kada heran lawan kuitan, merasa berpangkat sedikit aja kada mengurusi lagi lawan kuitan. Ya, ini fakta. Berapa banyak sudah merasa dirinya sugih atau kaya berduit, kada pun lagi menggaduh kuitan. Kuitan kita itu ya bisa menggaduh 10 ikung anaknya.
Tapi 10 ekong anak belum tentu seekong haja anak hakun menggaduh kuitannya. Naudzubillah min dzalik. Senang kita hidup meskipun kita beban nang disandang dah dalam barot, capek iya, susah iya, segala macam serbanya. Ketika lahir himau, sudah lahir disayangi, diasuh, diperhatikan. Guring gak ada tapi guring. Kada kau guring kecuali kita guring dahulu. Kada kau makan kecuali kita kenyang dahulu. Kada kau menikmati apa saja nanti milikinya kecuali anak dahulu. Kita pemua ini kayak Pak, sampai kita digandalakan, dibiayai, diberi makani, disekolahkan sampai sukses, berhasil. Dan dahulunya fakir, miskin, lahir dalam keadaan telanjang. Wah, ini sudah berusaha jadi orang sukses. Apa balasan kita kepada orang tua kita? Adakah dibalas? Atau justru kita tinggalkan dengan alasan kita sibuk? Sesuai hajat, murka Allah Subhanahu wa taala. Sarik Tuhan, sehingga termasuk minal asbab, ya, wa minal asbab tajlibul bara, wa minal asbab termasuk sebab diangkatnya keberkahan di akhir zaman ini tak lain dan tak bukan adalah karena banyaknya anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Kayak apa kada durhaka? Nang kuitan masih hidup diilangi kada, ya, diurusi kada. Ini banyak fakta. Atau jangan-jangan, ya, kita nggak ingat lagi kalau orang tua kita masih hidup. Jangan-jangan kita kadang merasa lagi kuitan kita ada, atau jangan-jangan kita mengharapkan orang tua kita kada ada. Kalau orang tua kita mengharapkan kita hidup, mungkin jangan-jangan kita mengharapkan orang tua kita mati. Naudzubillah. Hati-hati, hati-hati. Kita mulai lagi kecil, dijaga. Jangankan kita ini terkena apa-apa segala sesuatu yang menyakitkan, nyamuk aja berhinggap di awak kita, itu di hati akan sidin benar. Yalah, kita bang, wah ini adakah yang menjaga ikutan kita lang sampai ke itu? Ada? Ya. Dan lain sebagainya. Orang tua kita lagi kecil nggak bisa apa-apa, jalan menuntun kita supaya kita bisa berjalan, supaya kita senang, supaya kita sampai kepada mana kehendak kita, tujuan kita. Wah ini pang kuitan kita nak kada kau berjalan akun garang kita menuntun. Atau jangan-jangan kita supan menuntun kuitan seorang. Akun menuntun orang lain daripada kuitannya. Naudzubillah min dzalik. Orang tua kita belum bisa makan, disuapi lawan sidin, diberi makani sampai kenyang meskipun sidin belum makan. Wah ini kuitan kita, adakah kita suapi? Atau kita malu menyuapi orang tua? Atau kita gengsi kah? Orang tua kita membasuhi kita ketika dia berhadas, ketika ada najis yang keluar. Wah ini kuitan kita, kalau ada yang demikian hakun garang kita. Ayo, ini ada timbal balik, birru aba'ukum tabarrukum abna'akum. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, baktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, perbuatlah sebaik mungkin kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Namun kita wah ini memperhatikan perhatian lawan orang tua kita, balasan Allah itu nanti anak kita perhatian lawan kita. Sebaliknya, kita kada pernah perhatian lawan orang tua kita, hati-hati, jaga kena, jaga kena. Kita tidak akan diperhatikan juga. Naudzubillah min dzalik. Iya, ayo jangan sampai terlambat. Kita masih ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ajarkan anak-anak kita untuk mereka itu taat pada orang tua. Kita nggak bisa ngajarkan, kirim anak-anak kita untuk sekolah di agama supaya mengerti, paham kayak apa bakti lawan kuitan,
supaya paham kayak apa cara bepandir nang beadab lawan kuitan, supaya paham mengerti kayak apa kita itu hormat lawan kuitan. Maaf di akhir zaman ini ada sedikit anak yang menjadikan kuitannya bahkan seperti kayak dibawa kawannya, bepandir bebarang aja, montongnya kada dijaga, akhlaknya kada dijaga, cara duduk adab-adabnya di hadapan kuitan kada dijaga, kayak duduk di hadapan kekawanannya, atau kadang dia lebih muliakan orang lain daripada orang tuanya. Tidak sedikit orang tuanya yang masih hidup tidak mau untuk minta doa kepada orang tuanya, tapi minta doa ke situ kemari. Ada datang ulama, datang habaib, datang ustad, tuan guru minta doa berait lawan kuitan seorang kada hakun meminta doa, supan gengsi. Naudzubillah, ini terjadi di fakta. Tolak ziarah kemana-mana, ziarah ke makam wali, ke makam ulama, habaib, ya kubur kuitan seorang kada diziarahi. Ini terjadi wah ini. Ayo, jangan sampai kita menyesal kayak jangan sampai kita menyesal. Ajarkan anak kita atau sekolahkan anak kita di madrasah ilmu-ilmu agama, di pondok-pondok pesantren, supaya anak kita kenal bagaimana cara bakti kepada kedua orang tuanya. Tanpa belajar ilmu agama gak bakal tahu anak kita bagaimana bakti lawan kedua orang tua. Beruntunglah Bubuan Pian yang menyekolahkan anak-anaknya di madrasah agama, yang sekolah agama, yang menyekolahkan anaknya tentang ilmu Al-Quran, sehingga anaknya bisa baca Al-Quran, apalagi sampai hafid Al-Quran, hafal Al-Quran, mengerti Al-Quran, apalagi anaknya sampai menjadi anak yang alim, yang saleh, yang salehah. Maka itu adalah aset yang paling berharga gasen pian kaina setelah pian mati.